Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, anak-anak solih-solihah. Hari ini kita akan belajar literasi numerasi atau matematika bahasa. Kelas 3 semester 2. Tujuan pembelajaran. Melalui bacaan yang disajikan dan mendengarkan penjelasan guru, diharapkan kalian dapat 1. Mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca. 2. Mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan tepat. 3. Menjelaskan konsep waktu. 4. Menyebutkan satuan waktu. 5. Melalui demonstrasi, siswa dapat menunjukkan kedudukan jarum jam pada waktu tertentu. 6. Mengidentifikasi penggunaan waktu dengan kegiatan sehari-hari. 7. Melafalkan surat Al-Lail ayat 1-2 yang berhubungan dengan waktu. 8. Menuliskan surat Al-Lail ayat 1-2 dengan artinya. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang waktu. Ayo berliterasi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, di sini kalian atau kita bersama-sama akan membacakan hafalan surat pendek yang berhubungan dengan waktu. Apa saja surat pendek yang berhubungan dengan waktu itu? Yaitu surat Al-Asr artinya waktu sore. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Ad-Duha artinya waktu duha. Surat Al-Lail artinya malam. Yuk kita baca surat Ad-Duha bersama-sama. Sudah siap? Sudah siap, kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dollan fahada wa wajadaka ailan fa'auna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca hafalan surat Duha. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan pembelajaran hari ini. Nah, apa artinya Ad-Duha? Artinya adalah waktu duha. Wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan. Apa itu? Waktu duha itu jam berapa kira-kira? Waktu duha itu sekitar jam 7 sampai jam 11 siang. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, yuk kita senyum yang terbaik untuk pembelajaran literasi numerasi ini atau literasi matematika bahasa. Senyum. Ya, lebarkan bibir kalian, senyum yang manis ya, supaya kalian terlihat ganteng dan cantiknya. Walaupun ibu tidak melihat, ibu yakin kalian tersenyum. Nah, dengan senyuman ini semoga kita semakin semangat untuk mempelajari selanjutnya tentang waktu. Oh iya, kalian sudah menulis jurnal belum ya? Kalau sudah, ibu acungkan 2 jempol. Bagi yang belum, sekarang ambil dulu jurnal paginya. Isi kegiatan jurnal pagi hari ini di buku jurnal kalian. Ya, sudah diisi? Kalau sudah diisi, berarti kita lanjutkan pembelajarannya. Ayo berliterasi. Judul bacaannya mengenal musim. Di beberapa negara atau wilayah tertentu terdapat 4 musim yang silih berganti dengan peralihan musim ini
keseimbangan bagi alam dan kelangsungan kehidupan manusia. Saat musim dingin, hawa panas terhempas dalam gua-gua, perut bumi, dan gunung, sedangkan di luar dalam keadaan dingin. Pada musim semi, tanaman mulai merekah, sementara pada musim panas udara memuai. Tanaman serta buah menjadi sulit tumbuh. Saat musim gugur tiba, udara mulai berubah menjadi dingin. Suhu panas berangsur lenyap. Allah menciptakan musim ini dengan hikmahnya. Untuk fase transisi antara musim panas dan dingin, Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di Indonesia kebanyakan berlangsung antara bulan April sampai bulan September. Musim hujan di Indonesia berlangsung antara bulan Oktober sampai bulan Februari. Apakah kalian tahu tentang cerita Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam di musim kemarau? Ya, betul. Jadi kisah Nabi Musa alaihissalam pada zaman Fir'aun. Fir'aun diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukuman Fir'aun pada musim kemarau ini? Ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 130 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pembelajaran. Ini suratnya, yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sanina wa naqsim minats thamarati la'allahum yazakkarun. Nah, itu ya. Jadi surat Al-A'raf ayat 130. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan kemarau panjang di Mesir? Kita baca yuk bersama-sama. Dikisahkan Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan 7 sapi betina kurus dan 7 butir gandum hijau serta 7 butir gandum kering. Sang raja yang merasa penasaran lantas memanggil para penafsir mimpi untuk menguak makna mimpi itu. Namun, para ahli penafsir mimpi hanya mengatakan bahwa mimpi itu tidak berarti. Raja yang tidak puas dengan jawaban tersebut kemudian mencari tahu siapa orang yang mampu menafsirkan mimpi dengan baik. Pelayan istana mengarahkan sang raja kepada Nabi Yusuf yang saat itu tengah terkurung dalam penjara. Nabi Yusuf lantas menjelaskan bahwa mimpi itu adalah peringatan dari Sang Pencipta akan terjadinya masa 7 tahun dengan air yang subur dan melimpah, serta 7 tahun berikutnya musim paceklik di masa sungai Nil mengering. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 46 yang artinya, setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Karena itulah Nabi Yusuf menyarankan agar masyarakat bercocok tanam selama 7 tahun yang subur itu. Setelah dipanen, hasilnya akan disimpan dengan baik sebagai persediaan untuk masa 7 tahun musim paceklik. Nabi Yusuf menyarankan agar biji-bijian dari gandum tidak dipisahkan dari tangkainya sehingga bertahan lebih awet. Masyarakat agar memakan hasil panen itu sekedarnya dan tidak berlebihan. Atas saran Nabi Yusuf itulah masyarakat Mesir memiliki persediaan pangan selama musim kemarau terjadi dan mereka tidak kelaparan. Setelah hujan datang kembali, masyarakat dapat bercocok tanam kembali dan menikmati hasil panennya.
Raja pun mengapresiasi saran Nabi Yusuf dan membebaskannya dari segala dakwaan. Bahkan raja mengangkat Nabi Yusuf menjadi orang dekatnya. Ia menjadi bendahara negara karena kemampuannya yang pandai menjaga harta dan berpengetahuan tentang hal tersebut. Nah, anak-anak, itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan kemarau panjang di di Mesir. Bagaimana bunyi surat Yusuf ayat 46-nya? Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusufu ayyuhas saddaiqu aftina fi sab'i baqaratin simaniyya hunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisatil la'alla arji'u annas wa ukhra yabisatil la'alla arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Nah, itu adalah bunyi surat Yusuf ayat 46. Ayo renungkan. Dari wacana di atas, kalian sudah tahu tentang musim di beberapa negara dan di Indonesia. Sekarang coba kalian renungkan. Keadaan musim di beberapa negara apa saja? Ya, betul, ada 4 musim. Di antaranya apa? 1. Musim dingin. Betul. Yang kedua, musim semi. Yang ketiga, musim panas. Yang keempat, musim gugur. Nah, bagaimana keadaan musim di Indonesia? Keadaan musim di Indonesia ada 2, yaitu betul, musim hujan dan musim kemarau. Nah, apa yang telah kalian ceritakan kembali itu semuanya berhubungan dengan waktu. Sekarang kita lihat berapa bulan peralihan musim kemarau ke musim hujan. Ya, jadi tadi musim kemarau dimulai pada bulan nanti kalian bisa dibuka kembali di video sebelumnya. Berapa bulan peralihan musim kemarau ke musim hujan. Nah, dari bulan itu kita mengenal juga minggu, mengenal hari, dan mengenal waktu. Dari waktu kita mengenal 1 hari berapa jam, 1 jam berapa detik. Kalian bisa dibaca kembali ya di bacaan yang sebelumnya. Baik, sekarang ayo komunikasikan. Nah, anak-anak, sekarang kita saatnya belajar tentang waktu. Kalian perhatikan, sekarang menunjukkan pukul berapa ya? Nah, coba kalian perhatikan di rumah masing-masing jam dindingnya. Menunjukkan pukul berapa hari ini atau pukul berapa sekarang? Apakah sama dengan tayangan di jam yang ada di tayangan ini? Kita lihat, perhatikan di jam dinding yang ada di rumah kalian. Ya, sama atau tidak? Ini menunjukkan pukul berapa? Jarum panjangnya ke angka 9, jarum pendeknya ke angka 2. Nah, kalian harus tahu ya, di sini 12 ke 1. Nah, kalian lihat di sini 12 ke 1 itu menunjukkan 5 menit. Ya, 1 ke 2 itu menunjukkan 5 menit juga. Jadi 12 ke 1, 5, 2 ke 2. Nah, sekarang kita lihat, kita gunakan dengan metode perkalian kejar ya. Acungkan jari 2-nya. Hitung perkalian 5. Berarti 5, 10. Nah, kalau dihubungkan dengan jam menunjukkan bahwa jarum panjangnya ke angka 9, jarum pendeknya ke angka 2, berarti menunjukkan pukul 9 lewat 10 menit. Ya, jadi ulang sekali lagi dengan metode kejar ya. Acungkan jari tangan kanannya 2. Ya, jam 5, 10 berarti pukul 9 lewat 10 menit. Sama enggak dengan yang ada di rumah kalian? Oh, tidak sama ya. Coba sekarang satu lagi. Sekarang kita lihat sama enggak dengan jarum jam yang ada di rumah kalian? Ya, jarum pendeknya ke angka 4, jarum panjangnya ke angka 11.
Yuk kita gunakan lagi perkalian kejar, gunakan jari, berarti di sini sampai 11 menghitungnya ya. Kita sama-sama jari yang ke-1, perkalian 5, kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Berarti jarum panjang yang ke angka 11 ini adalah 55, artinya 55 menit. Jadi jam menunjukkan pukul 4.55 menit. Sama enggak dengan yang di rumah kalian? Tidak sama lagi. Coba kita lihat lagi yang satu lagi ya. Menunjukkan pukul berapakah sekarang? Ya, lihat ternyata jarum pendeknya ke angka 8, jarum panjangnya ke angka 6. Kita acungkan jari 6-nya. Mulai ya. Nah, dari 1, kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi menunjukkan jarum jam pukul 8.30 menit. Nah, itulah pembelajaran tentang jarum jam. Ingat ya. Jadi kalau 12 ke 1 jarum panjangnya itu menunjukkan 5 menit. Nah, bagaimana satuan waktu? Satuan waktu dan rumus matematika. Kita lihat ya di sini 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, lihat dari 1 menit itu 12 ke angka di sini ada angka 1 yang kecil ini adalah menunjukkan 1 menit itu 60 detik. Nah, sekarang kalau dari 12 ke angka 1 ini berarti adalah 5 menit. 5 menit itu ada berapa detik? 5 menit itu kali 60 yaitu ada 300 detik ya. Jadi 1 menit itu 60 detik. 1 jam 60 menit. 1 jam 3.600 detik. 1 hari 24 jam. Dari mana 1 hari 24 jam itu? Kita menghitungnya begini ya anak-anak. 0100 ya sampai menunjukkan pukul 12 itu menunjukkan setengah hari ya. 0100 sampai pukul 12. Nah, nanti pada jam siang itu ada jam petang itu 13.00. 13.00 itu 13.00 itu adalah pukul 1 siang ya, 13.00 sampai pukul 24.00. Ngitung 13 sampai 24, 13, 14, 15, 16, 20, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Jadi 4 jam lamanya ya semuanya, jadi setengah hari ditambah setengah hari jadi 20 itu adalah 1 hari. 1 hari itu adalah 24 jam. 12 ditambah 12 ya 24 jam. 1 hari berapa menit? Yaitu 1440 menit. 1 hari berapa detik? Yaitu 86.400. 1 minggu berapa hari? 7 hari. 1 minggu berapa jam? Yaitu 7 dikali 24, 168 jam. Ya, nanti oleh kalian hitung coba 1 minggu yaitu 7 hari kali 24 jam, yaitu 168 jam. 1 minggu berapa menit? Itu isinya adalah 10.080 ya menit. 1 minggu berapa detik? Yaitu 604.800 detik. 1 bulan berapa hari? Ada 28 hari, 29 hari, 30 hari atau 31 hari. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 1 tahun berapa hari? 365 hari. 1 lustrum berapa tahun? 5 tahun. Nah, sekarang kita mencoba menghitung dengan 1 lustrum. 1 lustrum itu 5 tahun. Kalau umur kalian 9 tahun, berarti bagaimana? Berapa lustrum berapa tahun? Jadi kalau umur kalian 9 tahun yaitu 1 lustrum ditambah 4 tahun. 1 lustrum itu 5 tahun ditambah 4 tahun yaitu 9 tahun. 1 windu berapa tahun? Yaitu 8 tahun. Nah, coba sekarang kalian hitung umur kalian. Misalnya umur kalian 9 tahun. Berarti isinya adalah 1 windu ditambah 1 tahun. Kenapa jadi 1 windu ditambah 1 tahun? Yaitu
1 window 8 tahun ditambah 1 tahun. Jadi isinya adalah 9 tahun. 1 dasawarsa berapa tahun? 10 tahun. 1 dekade berapa tahun? 10 tahun. 1 abad berapa tahun? 100 tahun. 1 abad berapa dasawarsa? 10 dasawarsa. 1 milenium berapa tahun? 1000 tahun. Nah, sekarang kalian tahu nggak usia ibu berapa tahun? Nah, usia ibu itu 1 dasawarsa, 5 dasawarsa ya. Nah, nanti kalian hitung coba ya, umur ibu itu berapa tahun berarti. Kalau umur ibu 5 dasawarsa. Nah, kalau kalian tahu, nanti kalian japrikan ke ibu ya, bahwa umur ibu itu 5 dasawarsa sama dengan titik-titik tahun ya. Nah, sekarang ayo mencoba. Setelah kalian memperhatikan penjelasan tadi, sekarang siapkan buku tulis kalian. Ambil dulu ya buku tulisnya. Jangan lupa pulpennya juga. Ceritakan oleh kalian kegiatan mulai dari bangun pagi sampai mau tidur. Sebutkan waktu kegiatannya dan gambarkan jamnya. Misal, hari ini hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021. Aku bangun pagi-pagi sekali. Kuririk jam dinding menunjukkan pukul 5. Nah, oleh kalian gambarkan jamnya dan jarum jam pukul 5 tuh digambarkan juga. Aku bergegas mandi dan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Jam 6.15, nah, gambarkan jam 6.15 ya. Jam 6.15 aku sarapan pagi. Pasti kalian bisa ya. Nanti kalian kerjakan. Ya, baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Ayo perhatikan. Di sini setelah kalian nanti mengerjakan latihan, coba kalian buat jadwal sholat 5 waktu dengan menggunakan jam yang dibuat dari kardus bekas. Ya, jadi nanti kalian ambil kardus bekas, misalnya kardus Indomie atau kardus susu. Nah, oleh kalian buat jamnya. Buat jam boleh dari piring kecil atau piring itu nanti oleh kalian jiplak, digunting. Nah, bagaimana angka-angkanya? Kalian ambil angka 1 sampai 12 di kalender bekas. Jadi kalian amati gambar jarum jamnya seperti apa. Nah, nanti kalau kalian kesulitan bisa minta tolong ayah bunda ya. Nah, di situ nanti kalian gunting nomor 1 sampai 12-nya. Tempelkan sesuai jam yang ada di dinding kalian. Nah, bagaimana cara membuat jarum panjangnya sama jarum pendeknya? Gunting juga kertas kardus, lalu kalian supaya lebih manis, lebih cantik lagi, tempel dengan kertas warna ya. Setelah itu, tentukan jadwal sholat subuh berapa, pukul berapa, sholat zuhur pukul berapa, sholat isya pukul berapa, maghrib pukul berapa ya. Hasil karyanya kalau sudah selesai kalian tempelkan di kertas manila. Tulis waktu subuh, waktu zuhur, waktu isya, waktu asar, tulis dengan rapi dan tempelkan jamnya. Hasil karyanya tuliskan pula surat Al-Lail ayat 1 dan 2 lengkap dengan artinya. Ya, surat Al-Lail seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Nah, surat Al-Lail ini juga menunjukkan tentang waktu. Makanya oleh kalian setelah kalian menempelkan jam waktu sholat, lalu di bawahnya kalian tulis surat Al-Lail. Nah, kalau misalnya udah selesai, ini waktunya 5 hari ya. Kalian nggak usah sekaligus mengerjakannya, tapi diberi waktu sampai 5 hari ya. Jadi sampai hari Minggu. Nah, kalau sudah selesai, kalian demonstrasikan hasil kerja kalian, minta videokan ke ayah bunda. Atau
Nah, ke kakak atau ke siapa saja. Ceritakan jadwal waktu sholat di lingkungan kalian masing-masing dengan menunjukkan jam yang sudah dibuat kalian. Ibu ingin tahu hasil kerja kalian bagus atau enggak. Nah, ibu juga ingin tahu bagaimana ekspresi kalian, bagaimana kalian kemampuannya untuk unjuk kerja ya. Jadi demonstrasikan sebaik mungkin. Ya. Di sini kalau kalian mau mengerjakan terlebih dahulu, ayo sepakati. Sebelum memulai latihan, ayo sepakati bersama peraturan selama dalam pengerjaan tugas ini. Pertama, membaca basmalah sebelum bekerja. 2. Mengerjakan tugas dengan ikhlas. 3. Membaca petunjuk pengerjaan dengan teliti. 4. Setiap tugas kerjakan secara mandiri. Terakhir, apabila ada yang tidak dimengerti, tanyakan kepada guru atau ayah bunda di rumah. Nah, ingat kerja kalian selama 5 hari ya, hari Minggu sampai hari Minggu atau sampai hari Senin, hari Selasa, hari Rabu nanti kita bisa dikumpulkan ya, atau pada waktu kita bertemu kalian bisa mengumpulkan tugas kalian. Kalau sudah selesai, rayakan oleh kalian dengan tepuk hebat. Tepuk hebat, saya hebat, kamu hebat, kalian luar biasa hebat. Yes, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, pembelajaran literasi numerasi atau matematika bahasa sampai di sini dulu. Jangan lupa kalau kalian ingin jelas, ingin mengerti, sering dibuka video ini. Selamat bekerja. Dah. Wassalam.